Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello brother and sister, welcome back in my channel. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Denny Pekal. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali lagi berdiskusi, kita akan kembali lagi sharing, kita akan kembali lagi berbagi. Semoga video ini nanti bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Brother and sister, jangan lupa selalu untuk membantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Brother and sister, pada kesempatan pagi kali ini kita akan kembali lagi berbagi atau sharing. Topik kita adalah, ini cukup menarik sih sebenarnya brother sister. Saya pernah melihat sebuah video atau cuplikan dari Opa Jack Ma. Di sana ada beberapa hal yang sangat penting kita ketahui bagi kita seorang pemuda ataukah kita di usia kita berapapun. Yang terpenting dari sharing video ini adalah melihat ada tahapan atau fase-fase umur yang sangat mempengaruhi dan bisa menentukan di mana arah kita dan di mana posisi kita dalam kita berkarir atau dalam kita menjalankan segala aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Yang fase pertama ini ada fase dari umur kita, dimulai dari fase umur 20, umur 30, 30, 40, 40, 50, dan umur 60 up. Nah, brother dan sister, ini sangat penting dan sangat menarik sekali untuk kita ketahui di tahapan fase-fase ini. Biar kita bisa menentukan atau memilih arah dan tujuan kita, sehingga apa yang menjadi sebuah mimpi dan cita-cita kita bisa berjalan dengan baik, bisa terwujud dengan baik. Fase yang pertama, brother dan sister, ada di fase umur 20 sampai 30 tahun. Apa yang harus kita lakukan di fase umur 20 dan 30 tahun ini? Di fase umur 20 dan sampai dengan 30 tahun ini biasanya adalah kita baru tamat kuliah tuh, ya. Rata-rata adalah tamat kuliah di fase umur 20 sampai 30 ini kita baru mau memulai menentukan, mencari pekerjaan atau menentukan apa yang harus kita lakukan. Kalau dia ingin berkarir sebagai wirausaha, dia harus memulai menjadi seorang wirausaha, ya, atau menjadi pengusaha, menjadi pedagang. Apapun itu yang harus kita lakukan di fase umur 20-30 ini adalah, kalau kita seorang karyawan, di fase ini kita harus banyak belajar. Kalau kita pekerja, kita bekerja di sebuah perusahaan, di fase umur ini momen dimana kita harus betul-betul bisa memanfaatkan kondisi kita sebagai karyawan baru, posisi baru. Kita harus memposisikan diri kita dengan banyak belajar. Yang kita harus perlu perhatikan di fase umur 20-30 ini adalah tempat dimana kita betul-betul belajar. Kalau kita kerja di perusahaan, kita mengambil ilmunya, kita belajar, kita berkomunikasi, berinteraksi dengan rekanan kerja kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan atasan kita. Disinilah waktunya brother dan sister untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, untuk belajar sebanyak mungkin. Karena ini adalah sebuah kesempatan yang tidak bisa kita sia-siakan. Hari ini kalau kita seorang karyawan, belajarlah banyak di perusahaan tempat Anda bekerja itu. Ambil ilmunya. Apa yang harus Anda pelajari untuk masa depan Anda, untuk Anda menjalani aktivitas Anda, untuk mendukung atau mensupport profesi Anda hari ini. Di sini betul-betul umur 20-30 ini kita dituntut betul-betul keinginan kita untuk belajar harus cukup tinggi, agar di kemudian hari kita bisa betul-betul survive, kita betul-betul bisa sukses di posisi atau di pekerjaan yang kita inginkan di kemudian hari. Nah, di fase yang kedua adalah di fase umur kita beranjak dari umur 30 sampai 40 tahun, brother dan sister. Di fase umur 30 sampai 40 ini, nah, di sini adalah ketika kita sudah banyak belajar dari umur di fase 20-30 tadi, 30-40 ini emang fasenya kita harus betul-betul kita bisa menjadi seorang fighter di sini. Menjadi pekerja, menjadi pengusaha, menjadi apapun itu, kita emang harus benar-benar menjadi fighter, menjadi petarung di sini. Kita harus berani mencoba, berani mengeksekusi, berani mengambil keputusan. Karena apa? Di fase 30-40 ini kita harus betul-betul memiliki power, memiliki keberanian, bisa mengambil peluang, bisa mengambil keputusan. Karena di posisi ini, walaupun dalam kita mengambil sebuah peluang, di dalam eksekusi kita mengalami sebuah kegagalan, kita masih punya waktu untuk bangkit. Karena di usia ini memang betul-betul kita harus matang, berani mencoba. Jangan sampai kita orang yang tidak berani mencoba atau tidak fight di sini. Karena kalau kita tidak berani fight di sini, maka kesempatan kita untuk menjadi petarung, untuk meraih apa yang ingin kita cita-citakan itu kemungkinan besar di kemudian hari ini kita agak lambat ini untuk jalannya.
kita agak lambat untuk langkahnya, karena di fase 30-40 ini adalah memang betul-betul kita harus fighter, brother dan sister. Karena apa? Di sini kita harus berani mencoba, mengambil keputusan, berani mengeksekusi. Karena kalaupun kita gagal di posisi umur 30-40 ini, kita masih punya kesempatan untuk bangkit. Kalaupun kita gagal di sini, fase ini adalah kita masih bisa betul-betul punya motivasi yang cukup tinggi untuk berjuang, ya, untuk mengamankan posisi kita, untuk berusaha, mencoba dengan hal-hal baru. Betul-betul harus berani kita ambil keputusan di sini. Nah, fase yang selanjutnya adalah umur 40 sampai 50, brother sister. Ya, di fase umur 40-30 ini, nah di sini kita harus hati-hati, brother sister. Lo harus beda dengan ketika umur kita 30-40. Kalau di 30-40 tadi kita harus berani mencoba mengambil keputusan, gagal bangun lagi, gagal bangkit lagi. Nah, di umur 40 sampai 50 ini kita harus mempertimbangkan segala hal itu dengan matang. Jangan Anda sembarangan ambil, jangan sembarangan coba, karena ketika Anda gagal di posisi umur 40-50 ini, Anda untuk bangkit itu dulu susah. Karena spirit kita beda, motivasi kita juga berbeda ketika kita di usia ini, brother dan sister. Nah, brother dan sister, ketika umur Anda 40 atau 50 di sini, Anda harus memikirkan di mana skill Anda. Di mana kemampuan brother dan sister sebenarnya? Apa sih keahlian kita yang sebenarnya di sini? Nah, kita jangan coba-coba keluar dari rel keahlian kita. Kalau kita ahlinya di bidang ini, kita menguasai bidang ini, nah di sini kita memang harus sudah mendalami, mematangkan semua hal di posisi 40-50 ini. Nggak boleh banyak coba-coba di sini. Karena kalau banyak coba-coba di sini, spekulasinya, kegagalannya besar rasionya, brother dan sister. Nah, selanjutnya adalah rasio umur 50 sampai 60. Nah, umur 50-60 ini di saatnya Anda sudah menjadi mentor. Kita sudah menjadi pembimbing, menjadi pembina. Karena apa? Bagi brother dan sister yang sudah punya keluarga, punya anak, Anda sudah harus mengajari generasi Anda di sini bagaimana bekerja, bagaimana menjadi pengusaha, bagaimana menjadi karyawan yang handal. Di sini saatnya Anda menjadi teacher lah ya, menjadi guru, menjadi pengajar di posisi umur 50 sampai 60 ini, brother dan sister. Kita sudah mewariskan ilmu kita, ya, memberikan tahta kepada generasi kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bawahan kita atau tim kita. Bagaimana mereka betul-betul kita dijadikan seorang mentor, ya, menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar bahkan mungkin di sana. Nah, selanjutnya di fase terakhir adalah umur 60 up. Nah, umur 60 up ini ya sudah saatnya Anda menikmati hasil jeripayah dari Anda umur 20 sampai umur 60 ini, brother dan sister. Ya, di umur 60 kata Jack Ma, kita harus memang sudah menikmati dari hasil karya yang pernah kita buat di awal ketika kita umur 20 sampai dengan umur 60 ini. Nah, brother dan sister, saya kira apa yang saya sampaikan ini, ya, kutipan dari Om Jack Ma ini sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kita mengetahui hari ini kita ada di posisi fase yang mana nih, dan apa bener nggak kita sudah melakukan tahapan-tahapan fase yang sudah disarankan oleh Jack Ma ini tadi. Kalau kita belum, mari kita kembali ke relnya, brother sister. Ini menjadi acuan sih, tidak 100% harus kita tiru, tidak, tapi ini setidaknya mengingatkan kita dan memastikan, mengingatkan, nah, lo udah umur berapa dan lo ada di fase yang mana dan apa yang harus Anda lakukan. Ini penting, brother dan sister. Semoga sharing kita di pagi hari ini bisa menjadi sebuah manfaat yang baik, memberikan manfaat yang baik bagi brother dan sister di pagi hari ini. Oke, brother dan sister, semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.